Kakak, gunakan kepolosanmu untuk membantuku menikahi keluarga kaya. Ada kabar? Kami menemukan keponakan saya. Hai. Semuanya mari kita sambut keponakan ini bersama-sama. Ya, wah lihat. Wanginya enak banget. Aku juga mau. Anak ini luar biasa. Wanginya enak banget. Om, nasi goreng spesialmu sudah siap. Nah, nasi gorengmu bahkan lebih enak daripada koki bintang 5. Om dan Tante, kalian terlalu memuji saya. Apa yang kalian tunggu? Kamu siapa? Tampan sekali. Mereka menemukanku. Kamu pantas menjadi anak Shen Yichen. Kamu bisa meramal. Apa kelebihanku? Itu semua karena ibuku. Aku hanya anak ibuku. Kalau kamu, siapa? Aku ayahmu. Aku ayahmu. Siapa ayahku cuma bisa ditentukan oleh ibuku. Kamu cuma ayah kandungku. Sudah malam. Pulang sana cari ibumu. Keponakan, kata-katamu menyakitkan banget. Bikin pusing. Wah, ini terlalu kejam. Karena kau sudah tahu identitasku, kau juga harus tahu kekuatan keluarga Shen. Asal kau ikut aku pulang, kau nggak perlu susah-susah kerja di sini. Betul, keponakan. Kau bisa jadi tuan muda keluarga Shen dan mewarisi grup keluarga Shen yang bernilai puluhan miliar. Apapun yang kau mau bisa kau dapatkan. Itu 100 kali lebih baik daripada jualan nasi goreng. Hei, ada yang bawa pisau. Aku nggak mau pergi. Sebelum mengambil keputusan, lihat dulu hadiah yang sudah aku siapkan untukmu. Keponakanku sayang, ini 100 mobil mewah. Semoga kamu makin sukses tiap hari. Banyak banget kuncinya. Memang keluarga Shen. Ini 100 rumah mewah. Semoga kamu pulang ke sarang bagai naga. Oh iya. Oh, masih ada lagi. Keponakan, ini cek senilai 1 miliar dolar. 1 miliar yuan? Semoga masa depanmu cerah. Gimana keponakan? Ini cuma tanda sayangku. Ikut aku pulang. Kamu cukup royal. Tapi aku sama sekali nggak peduli. Kamu bakarnya. Itu 1 miliar yuan. Saya bilang saya mau jual nasi goreng sama ibu seumur hidup. Leluhur kecilku, aku nggak mau kamu kasih aku uang. Kamu bertanggung jawab, tapi aku nggak izin kepala keluarga Shen di masa depan. Buang-buang waktu di warung nasi goreng. Shen Yun, bawa dia pulang. Ayo keponakan. Jangan paksa cinta padaku. Kalau enggak, Kamu nggak mau pulang sama aku. aku lebih milih sama ibu nasi goreng daripada ayah orang terkaya. Di mana ibu ada, di situ rumah. Di mataku, kekayaanmu nggak seberharga satu kotak nasi goreng dari ibu. Anak ini benar-benar ambisius. Ayo pergi. Tunggu. Kamu ambil barang-barangmu pergi. Jangan ikut campur urusanku. Barang yang aku kasih nggak pernah aku ambil kembali. Aku Sulin Feng nggak pernah terima hadiah orang lain. Menarik, aku ditolak untuk pertama kalinya. Orang ini ternyata anakku. Ayo pergi. Akhirnya giliranku. Kak, lupakan saja. Wanita ini pandai mengajar anak-anak. Cari dia. Sudah waktunya bertarung serius sama dia. Kenapa banyak banget orang di persimpangan? Ah, minggir. Perasaan ini sangat familiar. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar minta maaf. Ah, terima kasih. Ayo pergi. Lin Feng, ibu. Lin Feng, kamu capek? Biarkan ibu menggoreng. Aku sama sekali tidak capek. Aku bisa masak 100 porsi lagi. Kamu manis sekali. Apa ini? Sekelompok orang datang untuk syuting drama pendek. Ini properti mereka. Ibu, jangan kita datang ke sini untuk berjualan lagi nanti. Aku tidak suka tempat ini. Oke, aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjemput adikku. Oke, pergilah. Dadah, ibu. Kamu menerima pesanan baru. 1 nasi goreng, alamatnya Shen Group. Aduh, aku ingin menggendong cucuku. Ini salahku. Aku sibuk mencuci dan memasak untuk Yichen, tapi tetap tidak bisa mempertahankan hatinya.
Aku ingat pekerjaan rumah kita ditangani oleh asisten rumah tangga penuh waktu. Atau, seperti kata Yichen, mari kita batalkan pertunangan. Itu bagus. Dasar orang tua, apa yang kau bicarakan? Kalau Yichen mengecewakan Li Xiao, aku akan patahkan kakinya. Bibi, jangan bilang begitu. Aku akan merasa kasihan pada Yichen. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Kalau kau benar-benar peduli padaku, kau harus segera punya bayi. Tapi ini tidak bisa dipaksakan. Tidak mungkin tiba-tiba ada cucu tanpa alasan. Oh, Nenek, Ini bayi siapa? Tampan dan menggemaskan sekali. apa aku menabrakmu? kakek, nenek, aku baik-baik saja, Nek. Dadah. Mirip sekali dengan Yichen waktu kecil. Kamu tergila-gila sama cucumu. Lihat, Beneran mirip Yichen waktu kecil. Masa sih? Mungkinkah? hei cucuku berhenti. Aku yang kejar dia. Paman, kakimu tidak kuat. Biar aku yang kejar. Li Qiu, pastikan kamu bawa pulang cucuku. Kakak, Adik, kamu di sini. Jangan-jangan dua anak ini anaknya Yichen? Pulang makan malam. Ini pesananmu. Terima kasih. Nasi goreng Huangjia 100.000 rupiah. Sisanya butuh 10 menit lagi. Kakakku mau bicara denganmu. Bicara? Kamu, Kamu masih ingat aku? bagaimana aku bisa lupa? Terima kasih membantu aku mengambil bawang malam ini. Kamu melupakan aku. Kamu benar-benar tidak ingat? Kita baru bertemu malam ini. Aku tidak bicara tentang malam ini. Aku benar-benar belum pernah melihat kamu kecuali malam ini. Kamu mungkin salah mengira aku dengan orang lain. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kamu. Aku akan kembalikan uang tambahan itu kepada kamu. Apa kamu gila? Aku bilang aku tidak ingat kamu. Lepaskan aku, atau aku akan telepon polisi. Kamu tidak ingat aku. Tetapi tubuhmu jujur. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Masih tidak bisa ingat. Kamu bilang hanya dengan aku. Kamu ahli dalam hal itu. Itu hanya untuk kamu. Jika kamu masih tidak bisa ingat, aku harus tetap sadar online. Ah, tidak. Aku ingat sekarang. Bisa kita bicara sekarang? Dia begitu dominan. Jika dia tahu tentang anak-anak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Hal itu adalah sebuah kecelakaan. Lagi pula, kamu tidak kehilangan apa-apa. Kita sudah setara sekarang. Kamu memberikan review buruk kepada aku, dan 100 yuan. Kita sudah setara. Bagaimana aku bisa mabuk? Dan memberikan keperawanan aku kepada pria yang baru aku kenal. Ini adalah kompensasi kecil aku. Aku harap tidak pernah melihat kamu lagi. Kartu evaluasi layanan. Jika kamu tidak memberi rating, itu akan dianggap sebagai review buruk. Cukup bayar 100 yuan sebagai konsolasi. Anggap aku sebagai model pria. Dan memberikan review buruk kepada aku. Kartu ini adalah satu-satunya noda dalam hidupku. Aku tidak tahu soal kartu ulasan buruk itu. Itu cuma salah paham. Dan waktu itu, aku cuma punya 100 yuan. Lagi pula, kamu tidak kehilangan apa-apa. Tentu saja aku tidak rugi. Lagi pula malam itu kamu minta ampun 8 kali. Jangan bicara lagi. Yah, aku kasihan padamu. Uang ini sebagai ganti rugi untukmu. Dan nasi gorengnya gratis untukmu. Sekotak nasi mau membeli anakku, Shen Yichen. Dia tahu keberadaan anak itu. Kenapa kamu masih berpura-pura? Lin Feng sangat mirip denganku. Bisa kamu sembunyikan dariku? Lin Feng adalah anakku sendiri. Bagaimana teknologi bisa berkembang secepat ini, sampai seseorang bisa punya anak sendiri? Jangan dekat-dekat aku. Jangan dekat-dekat Lin Feng juga. Pernahkah kamu berpikir aku akan membawa kalian berdua bersamaku? Mulai sekarang, kamu akan bangga dengan anakku.
Tuan Shen adalah bos besar. Aku cuma penjual nasi, aku tidak sanggup. Kamu pintar. Sebut harganya. Lin Feng harus kembali padaku. Di dunia ini segalanya bisa diperdagangkan, tapi bukan seorang ibu yang tak akan pernah menukar anaknya. 1 miliar ditambah gedung di Sanlitun. Cukup untuk kamu makan seumur hidup. Uang ini tidak akan bisa kamu dapatkan dari jualan nasi goreng 10 keturunan. Kamu tahu kenapa aku tidak ingat kamu? Karena malam itu kamu memintaku 8 kali. Tidak satu pun yang membuatku merasa nyaman dan puas. Tentu saja aku tidak bisa ingat. Kamu pantas dapat ulasan buruk. Kamu... Uangnya kamu simpan buat jajan sendiri. Aku punya uang buat biaya anak-anak. One Earth, kasih sayang orang tua yang sebenarnya itu mengangkat derajat, bukan cuma memberi makan. Maukah kamu kalau Lin Feng jualan nasi goreng seumur hidup? Mama. Mama, Pilek Tian-Tian sudah sembuh. Kakaknya mana? aku sudah sehat. Kakak lagi masak. Mama, cepat cuci tangan. Ayo kita siap-siap makan. Hebat ya Lin Feng. Mama, bakso udang leci ini bergizi. Mama harus banyak makan. Iya, Lin Feng juga sedang masa pertumbuhan akhir-akhir ini. Kamu juga harus banyak makan. Kakak, kamu juga makan. Asal kalian suka, aku akan selalu masakan makanan enak untuk kalian. Kok kamu baik banget sih? Lin Feng Tian-Tian, kalau misalnya ada orang yang kasih kamu makan dan pakaian, apa kamu akan lebih baik? Kalau ada yang kasih makan, kasih pakaian, terus dilayani orang lain, kamu bakal lebih enak hidupnya? Enggak. Hidup sama mama itu yang paling enak. Oke? Mama agak aneh nih, bisa jadi? Mama, aku yang bersihin ini. Kamu sama kakak mandi dan istirahat dulu aja. Oke. Ayo Tian-Tian, Mama anterin kamu mandi. Mereka nggak peduli sama peringatanku. Udah tamat. Shen Group lu juga bakal hancur. Lin Feng Hall, dengarkan. Suruh Wall Street melakukan posisi jual. Lembaga keuangan besar di pasar saham Hong Kong posisi jual. Apa kabar? Kapan keponakanku akan kembali ke keluarga Shen? Dia hanya ingin menjaga Lin Feng di sampingnya untuk pensiun. Dan membuat anakku bekerja untuknya seumur hidup. Dia sangat egois. Dia egois dan pembohong. Tentu saja aku tidak bisa ingat tanpa perasaan. Dia pembohong. Dia terus memohon ampun malam itu. Ibu, Apakah kamu masih menganggap aku sebagai ibu kamu? Ibu, aku ada hal penting yang harus dilakukan sekarang. Memiliki anak adalah hal yang paling penting. Kapan kamu akan memberikan aku cucu? Hari ini aku melihat bayi yang lucu lagi, sangat lucu. Jika kamu tidak membuat Li Xiao hamil dalam 3 bulan, aku akan bunuh diri. Membuat bayi untuk saudaraku, Sulik Xiao tidak layak. Hei Shen Xinyun, anak nakal. Kamu sendiri nggak cari istri, malah nunda-nunda adikmu punya anak. Kamu mau bikin ibu marah ya? Ah bu, 10 tahun umur. Wah, jangan marah, jangan marah. Kamu cuma pura-pura sakit. Gimana kalau beneran sakit nanti? Iya tante, kesehatan tante yang penting. Hei Li Xiao, kamu udah tahu dia di ruang mana? Aku akan transfer angpau besar buat dia, dan biar dia anggap aku sebagai ibu baptisnya. Maaf tante, salahku. Aku nggak bisa nyusul dia. Gak apa-apa, Li Xiao. Cuma aku lagi kurang beruntung aja. Aku cuma berharap kamu bisa cepat hamil. Iya. Aku lagi perlu nutrisi buat diri sendiri. Aku ngerti. Aku udah transfer 10 juta buat kamu. Beli suplemen buat nutrisi tubuhmu. Terima kasih tante. Sayang, kamu siapin barang-barangmu. Ayo kita pulang dari rumah sakit. Aku akan pakai 10 juta ini untuk kirim cucu-cucumu ke neraka. Kalau aku bisa mengajak cucu kesayanganku main keluar, hidupku sudah sempurna. Kak, aku lapar. Oke, nanti pulang kakak masakin. Wah, aku suka masakan kakak. Oh, ini kan cucuku. Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Nenek?
Nenek, nenek. Nenek, jangan tidur di sini, di luar dingin. Nenek pasti pingsan. Aku harus telepon ibu. Lin Feng, Tian. Ibu-ibu cepat ke sini. Ada apa dengan Lin Feng? Nenek mulutnya berbusa. Berkeluar busa itu tidak baik. Itu karena kekurangan oksigen. Lin Feng, bantu angkat kepala nenek. Tante, Ibu, Ibu, Anda adalah ibu dari anak-anak ini. Pantas saja kedua anak ini sangat tampan dan cantik. Anda sangat cantik. Tante, bagaimana kabarnya? Sudah jauh lebih baik. Kalau bukan karena Anda membawa saya ke rumah sakit, saya mungkin sudah. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Saya tidak tahu apakah Anda suka gelang giok. Nah, aku nggak tahu kamu suka gelang giok atau enggak. Yang ada motif bunga terapung seperti es. Cocok banget sama warna kulitmu. Ah Bu, ini bukan apa-apa kok. Cuma sedikit usaha saja. Kamu nggak perlu terlalu sungkan sama aku. Sekarang, orang-orang sepertimu yang nggak banyak minta dan pengertian itu jarang. Sama-sama, Nek. Ib selalu mengajarkan kami untuk menolong orang lain. Nak, kamu sangat beruntung. Punya anak yang cantik dan baik hati seperti ini. Itu pun ada 2. Yang bertiga adalah keluarga yang bahagia. Oh, jadi kalian bertiga saja. Ayah kalian di mana? Dia Sudah meninggal sejak lama. Sungguh tidak adil, meninggalkanmu sendirian dan bekerja keras membesarkan 2 anak. Meskipun begitu, aku tetap sangat bersyukur padanya karena memberiku 2 anak. Bisa menemani anak-anak tumbuh besar di dunia ini adalah hal paling membahagiakan bagi semua ibu. Benar, inilah seorang ibu. Nah, Nak, aku sangat suka dengan kepribadianmu. Kita cocok, andai saja kamu adalah menantuku. Ngomong-ngomong, kamu butuh suami nggak? Aku akan kenalin 1 orang, tampan dan bertanggung jawab. Berapapun uangnya atau sumber dayanya, aku akan dapatkan kembali hak asuh Lin Feng. Aku harus menang dalam gugatan ini, tidak boleh kalah. Darah keluarga Shen tidak boleh dibiarkan di luar. Iya. Kak, bukankah ini agak tidak adil? Kakak iparku jualan nasi goreng sendirian untuk menghidupi keponakanku. Itu bukan hal yang mudah. Shen Xianyun, Aku diam saja. Halo ayah, aku lagi sibuk. Apa? Ada masalah kak? Ibu pingsan karena serangan jantung. Kali ini dia benar-benar di rumah sakit. Tidak. Tante, tidak usah. Terima kasih atas kebaikan Tante. Aku sudah puas dengan hidupku sekarang. Aku tahu laki-laki itu tidak berguna, tapi setidaknya dia bisa jadi pelayan gratis. Dengarkan aku. Anakku ini pikirannya sederhana, tapi badannya kuat. Dia yang paling cocok jadi budak. Pasien perlu menjalani prosedur rawat inap. Pendamping perlu tanda tangan bersamaku. Kenapa keluarganya belum datang juga? Tante, kalau tidak keberatan, aku yang tanda tangan untuk Tante. Oke. Sayang, kalian jaga nenek baik-baik untuk ibu ya. Aku janji akan menyelesaikan tugas ini. Baik, ayo kita pergi dokter. Nek, aku ambilkan air untuk nenek. kelinci putih kecil itu putih. Sayang. Ibu, Jangan nangis, kan kamu sudah dewasa. ibu kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku belum sempat menggendong cucuku. Aku belum mau mati. Ah, kenapa ada anak di sini? Berkat anak ini, kalau tidak, aku sudah mati. Nak, terima kasih sudah menyelamatkan ibuku. Kamu mau apa? Akan kuberikan. Benarkah? Tentu Om tidak ingkar janji. Kalau begitu, aku mau dia jadi ayahku. Shen Xianyun, beraninya kamu janji sembarangan. Oh, yang ini tidak bisa. Sayang, jangan nangis, dia sudah punya istri. Lihat Om ini bagaimana. Dia tidak terlihat pintar. Aku tidak mau, aku cuma mau om itu. Nak, apa ibumu pernah mengajarimu untuk tidak sembarangan mengakui ayah? Nak, apa ibumu sudah mengajarimu untuk tidak sembarangan mengakui ayah? Ibu sudah mengajariku, tapi dia juga bilang aku harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Berusaha itu bagus, tapi anak-anak jangan terlalu serakah. Seorang anak hanya boleh punya satu ayah. Tian-Tian tidak serakah. Ibu bilang ayahnya Tian-Tian sudah pergi ke alam lain lebih awal. Sama seperti Lin Feng, sejak kecil tidak didampingi ayahnya. Jadi, bisakah paman yang tampan jadi ayah baru Tian-Tian? Nak, siapa nama ibumu? Nama ibuku Suwan.
Namaku Suwan Wan, Wan yang diulang 2 kali. Kakakku bilang jangan memberitahu informasi keluarga ke orang asing. Untungnya aku pintar. Ibu aku di mana? Aku mau cari ibu aku. Sepertinya tidak seperti yang kukira. Sayang sekali. Xianyun, cepat kejar dia. Ibunya anak itu yang merawatku. Kamu pergi ucapkan terima kasih. Iya Bu, aku akan pergi. Aku akan ucapkan terima kasih dengan baik. Bukannya penting untuk berterima kasih padanya? Xianyun, kamu harus berusaha keras. Nanti langsung dapat istri dan anak sekaligus. Ibu di mana? Maaf. Aku bisa bertemu Shen Yichen di sini. Aku tidak boleh biarkan dia tahu tentang anak-anak. Kenapa kamu di sini? Rumah sakit ini milik Tuan Shen. Aku butuh izinmu untuk datang ke sini. Ya, benar. Katakan kenapa kamu di sini? Urusanku bukan urusanmu. Aku tidak peduli padamu. Tapi kamu adalah wali Lin Feng. Setiap gerak-gerikmu berhubungan dengan waktu Lin Feng kembali. Tuan Shen terlalu banyak berpikir. Aku datang ke rumah sakit cuma untuk ambil obat. Tuan Shen benar-benar mau mendengarkan saran. Aku baru saja menyarankanmu untuk cek kekurangan ginjal. Dan kamu sudah ada di sini hari ini. Kamu tidak tahu kalau ada masalah dengan dirimu. Kamu masih tidak bisa ingat. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan membantumu mengingat. Tuan Shen, ini rumah sakit. Ayo pergi ke tempat lain, kamu. Ibu, Aduh! Suwaner, kamu sedang apa? wah ibu mencium paman yang tampan. Oh, ibu kenapa kamu pergi lagi? Kabur setelah makan. Ini memang gaya khas Nonasu. Berapa poin yang ingin kamu berikan kali ini? 0, lebih buruk dari sebelumnya. Aku sarankan kamu tinggal di rumah sakit. Kamu tidak merasakannya. Apa kamu kehilangan indera peraba atau berbohong? Lepaskan, oke. Nilai penuh. Perangkat keras, nilai penuh. 0 untuk perangkat lunak, 50 poin secara keseluruhan. Kamu gagal. Kamu... Hei, Tuan Shen, selamat berlibur. Tidak akan bertemu lagi. Suwaner, Untungnya, dia tidak tahu tentang keberadaan Lin Feng dan Tian Tian. Apa gunanya kamu? Dia menyelamatkanku dan langsung pergi. Aku bahkan tidak bilang terima kasih. Aku lebih suka sepiring babi panggang daripada kamu. jangan marah. Sekarang kita tahu namanya Sun Wan Wan. Tuan Shen, ini informasi yang dicadangkan saat mendaftar. Bukan Suwan-Wan, ini Suwaner. Suwaner. Kenapa? Kamu sudah kenal Nona Su sejak dulu? Pantas saja aku bertemu dia di rumah sakit. Pantas saja dia mau. Mama bilang Papa Tian-Tian pergi ke alam lain terlalu cepat. Bohong. Semua ini kamu lakukan supaya aku tidak tahu kamu melahirkan lebih dari 1 anak untukku. Tidak, aku harus segera bawa anak-anak itu pulang. Ada apa ini? Ibu, tetaplah di rumah sakit saja. Kakakku akan segera mewujudkan keinginan ibu. Aku tidak perlu lagi didukung oleh ibu. Kak Yichen. Hei, Kak, tunggu aku. Hei Xianyu, kakakmu sedang apa? Hei. Kamu mau apa? Wanita bermargasu ini benar-benar menyebalkan. Kalau bukan karena kakakku dan penyakit jantung ibuku, sudah kubongkar semua perbuatannya. Kakakku sedang apa? Tentu saja kakakku sedang mengejar cinta. Suwan Er menggoda Yichen. Dasar jalang. Bukannya kamu bilang hanya akan merawat ibuku? Saat kakakku ingin menikah, kamu akan segera pergi. Minggir, cinta kakakku masih butuh bantuanku. Suwan Er, ibumu dulu tidak bisa mengalahkan ibuku. Sekarang kamu pun tidak bisa. Aku sendiri tidak bisa. Bukan berarti orang lain tidak bisa. Mama suka nggak sama paman ganteng di rumah sakit itu? Tian-Tian, itu bukan ciuman. Mama lagi bantu pamannya ngilangin pasir dari matanya. Dan Mama juga nggak suka sama paman itu. Tian-Tian pikir kalau paman ganteng itu jadi ayah Tian-Tian, Mama pasti senang banget. Tian-Tian beneran mau paman ganteng itu jadi ayah? Tian-Tian beneran suka sama paman ganteng itu. Mama nggak senang. Tian-Tian paling sayang Mama. Tian-Tian paling pengen sama Mama. Tian-Tian, apa Mama terlalu egois?
Mama merampas hak mereka untuk punya ayah. Om, Tante. Anak kecil segini udah kerja. Kasihan ya. Mau Lin Feng jualan nasi goreng seumur hidup? Lin Feng, pulang main sama adik. Mama bisa jualan nasi goreng sendiri. Apa Lin Feng salah, Ma? Enggak, Lin Feng kita anak paling pintar sedunia. Tapi Lin Feng juga masih kecil. Enggak boleh kerja keras-keras. Aku mau jualan sama Mama. Lin Feng nggak mau lihat Mama kerja keras. Lin Feng dan Tian Tian adalah hadiah terbaik buat Mama. Mama. Oke, udah gitu aja. Lin Feng anterin adik pulang yang manis ya. Ayo. Mama aneh banget hari ini. Saya jual nasi goreng. Ya Pak, mau makan apa? Mau makan apa? Ya jelas mau makan nasi goreng kamu. Hahaha. Panggil Pak terlalu resmi. Panggil aku kakak. Aku akan datang tiap hari buat dukung kamu. Pak, tolong jaga sopan santun. Basa-basi lu, cewek yang jualan di pinggir jalan. Ya cuman jualan doang kan? Kalau gitu saya pindah tempat lain. Loh, marah nih. Mulai sekarang ikut aku. Aku kasih 300 yuan per bulan. Bisa kamu pakai sesuka hati. Jauh lebih enak daripada jualan ginian. Jangan mendekat. Kalau masih mendekat, saya bela diri. Waduh, sampai keluarin pisau. Aku lakukan sekarang. Kamu cuma bisa nerima, tahu? Bajingan, berani-beraninya ancam aku pakai pisau? Percaya atau enggak, aku bikin kamu masuk penjara. Oke. Aku punya bukti yang barusan kamu lakukan. Aku lakukan sekarang. Mari kita lihat siapa yang masuk penjara. Aku nggak percaya hari ini, aku nggak bisa ngerjain kamu jalang. Kamu tumpahin pesanan aku hari ini. Ini harus selesai dulu, baru kamu boleh pergi. Sama berapa lelaki liar kamu sudah tidur, sampai punya 2 anak haram. Aku bahkan merasa kamu jorok waktu jualan di luar. Siapa bapaknya anak itu? Kamu sendiri aja nggak tahu. Oh, siapa ya? Bapak Shen, saya buta. Kamu kenal saya? Saya tahu, pria yang tampan dan kaya. Siapa yang tidak kenal Bapak, kecuali dia buta? Sungguh, kamu bisa langsung menemukan tempat yang tepat. Dia tidak buta. Kalau begitu dia tidak buta, berarti dia pasti bodoh. Bapak Shen, kenapa Bapak di sini? Orang liar datang ke warung liar, pas sekali. Salah paham Bapak Shen. Maksud saya pria yang punya bayi dengan wanita ini. Saya ayah dari anak itu. Orang liar yang kamu bilang. Tidak mungkin Bapak Shen. Bapak pandai sekali bercanda. Bapak adalah orang terkaya. Dia cuma penjual nasi. Tidak mungkin. Saya salah, Presiden Shen. Saya tidak tahu Bapak punya hubungan seperti ini dengannya. Dia cuma penjual nasi. Memang benar dia jualan nasi goreng. Saya cuma suka nasi goreng nonasu. Sesuka itu? Kalau begitu hari ini saya biarkan kamu makan sebanyak yang kamu mau. Jangan pergi sampai habis. Bapak Shen, saya akan kenyang kalau makan semua ini. Saya salah, Presiden Shen. Bapak Shen, maafkan saya. Saya rasa kamu bukan tidak tahu kamu salah, tapi kamu tahu kamu akan mati. Xiao Shen, saya salah. Maafkan saya, bos kecil Chen. Makan sendiri. Kamu tahu kakak saya di Jinhai tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dia melindungiku. Tuan Shen, aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku. Terus makan. Aku bisa makan. Tapi aku harus memberitahumu wanita seperti apa dia sebenarnya. Wanita seperti apa dia? Dia bisa cerita sendiri padaku. Tuan Shen, Anda telah dibohongi olehnya. Wanita ini adalah wanita jalang terkenal. Anda tahu itu. Dia melahirkan anakmu, tapi dia juga melahirkan anak orang lain. Diam. Bagaimana dia tahu aku punya 2 anak? Tuan Shen, lihat dia gelisah. Dia punya 2 anak. 1 anak laki-laki kecil dan seorang anak perempuan kecil. Anak perempuannya baru berusia 3 tahun. Tuan Shen, dia tidak setia padamu. Apa yang mau kamu katakan? Suwan Er dengan tak tahu malu melahirkan anak orang lain. Kak Yi Chen, meskipun aku tahu Suwan Er adalah kakakku, tapi aku tidak tega melihatmu dibohongi dan bahkan tidak tahu kamu dikhianati. Untuk menjadi kakak iparku, kamu benar-benar mati-matian. Xian Yun, kamu salah paham padaku. Yi Chen, kamu akan tahu setelah melihat ini.
Suwaner melahirkan 2 anak. Su Tiantian 2 tahun lebih muda dari Su Linfang. Kak, apakah kakak ipar benar-benar melahirkan anak orang lain? Shen Yichen punya kecanduan kebersihan. Barang yang sudah dipakai orang lain, dia bahkan tidak mau menyentuhnya. Posisi Nyonya Shen sudah pasti milikku. Aku kasih kesempatan terakhir untuk mengatakannya. Suwaner, aku tidak takut dengan bantahanmu. Aku punya lebih dari sekadar beberapa akta kelahiran. Masalahnya, seperti yang dikatakan Su Lixio, Kenapa dia tidak menjelaskan? Aku sudah menemukan bahwa Suwaner melahirkan sepasang anak kembar. Kamu masih berbohong. Dia tidak bohong. Dia tidak bohong. Menurutmu dengan otak sel tunggalmu, siapa yang bisa kau tipu? Aku adalah orang tua kandung dari Su Tiantian. Kak Yichen, aku tidak bohong. Laporannya disiapkan oleh ayahku. Pasti ayahku yang salah. Cukup. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Bagaimana dengan pertunangan kita? Kamu dan kakakku tidak pernah punya kontrak pernikahan. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Itu aku. Oke, aku bilang, Su Lixiao, kamu tidak cukup pintar. Jangan dipaksakan, nanti malah jadi bahan tertawaan. Kak Yichen, jangan. Tuan Shen, Bibi bilang moto keluarga Shen setetes air. Kalau malam itu memang kamu, lalu bagaimana Lin Fong dan Tian Tian bisa tercipta? Meski begitu, perhatian dan perawatanku pada Bibi Shen tidak palsu. Dia sudah menganggapku sebagai menantunya. Jangan membuat dirimu terdengar begitu mulia. Kamu merawat ibuku, kakakku memberi keluarga susu berdaya miliaran. Kamu sudah untung besar. Tapi, Keluar dari sini. Suruh dia keluar dari sini. Bawa dia ke Somalia, Antartika, Siberia, di mana saja boleh. Kak Yichen, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kak Yichen. Aku masih bisa makan. Aku masih bisa makan. Kak, gimana kita harus nanganin bajingan ini? Aku nggak mau lihat dia lagi. Bawa dia pergi. Shen Yichen menangani semuanya. Dia memang adil dan tegas dan nggak bakal menderita. Terima kasih. Kamu kesini mau bawa pergi anak-anak? Suwaner, kalau bukan aku yang ungkap, kamu mau pakai kebohongan Su Lixiao biar aku nggak tahu punya berapa anak. Iya. Apa kamu mau anak-anakku Shen Yichen digituin orang seumur hidup mereka? Di kartu ini ada 1 miliar yuan, 500 juta buat biaya hidup dan rawat anak-anak. 500 juta sisanya cukup buat kamu rebahan seumur hidup dan hidup enak. Mau Lin Fong jualan nasi goreng seumur hidup? Bayi kecil gini udah kerja. Kasihan banget. Hari ini aku bakal ngajarin kamu pelajaran, dasar jalang. Ambil lagi. Suwaner, aku sarankan kamu bijak. Ambil uangnya dan biarkan aku bawa pergi darah daging keluargaku. Atau kita urus di pengadilan. Dengan kondisi kamu, anaknya aja nggak bakal bisa kamu jaga. Kamu nggak bakal dapat sepeser pun. Mulai sekarang, apa aku masih bisa ketemu anak-anak? Maksud kamu apa? Kalau anak-anak ikut kamu, kalau mereka kangen aku, apa kamu bakal larang mereka ketemu aku? Kamu setuju biar aku bawa anak-anak balik ke keluarga Shen? Asal anak-anak baik-baik aja. Aku bakal setuju kamu bawa pergi anak-anak. Tuan Shen, jangan khawatir. Aku nggak bakal pernah ngaku sebagai anak keluarga Shen. Atau ibu dari nona muda itu. Kenapa? Kamu benar. Cinta orang tua itu buat mendukung. Sementara aku cuma penjual nasi. Aku cuma bakal jadi beban buat mereka. Ini salahku. Maafin ibu ya, anak-anak. Aku nggak bilang kamu nggak berguna. Nggak apa-apa. Kamu bisa lindungi mereka dari angin dan hujan, dan anak-anak ikut kamu. Ini pilihan terbaik. Bahkan kalau anak-anak nggak manggil kamu mama lagi, bahkan kalau mereka manggil wanita lain mama. Bahkan kalau anak-anak berhenti memanggilmu mama, atau mereka memanggil wanita lain mama, Ya, asalkan anak-anak baik-baik saja, aku. Bisa menerima mereka tidak memanggilku ibu. Ini uangnya. Anak-anak butuh ini. mereka akan dapat lebih banyak. Aku tidak membuat kesepakatan denganmu. Aku punya kemampuan untuk menghidupi diriku sendiri. Berikan aku perjanjiannya. Kak, bukannya kamu selalu tegas? Kakak ipar bukan? Nona Su, ini perjanjiannya. Kamu sudah memikirkannya matang-matang. Begitu kamu tanda tangani, tidak ada jalan untuk mundur. Aku tahu persis apa yang kulakukan. Asalkan anak-anak baik-baik saja, aku tidak menyesal. Mungkin ada hal lain? Tuan Shen, kalau aku tidak menandatanganinya, aku benar-benar takut akan menyesal. Dan menjadi egois,
Sayang, nanti kalian tidak perlu menderita bersama mama lagi. Mama tidak bisa tanda tangan. Pergi, jangan ganggu mamaku. Jangan ganggu ibu saya. Hubungan ayah dan anak, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Lin Feng, Tian, saya ayah. Paman yang tampan itu ayah. Datang. Tian, datang. Ibu tidak bisa menandatangani. Ibu, Lin Feng tidak akan pergi. Tian ingin ibu. Lin Feng, Tian. Bagaimana mungkin saya meninggalkanmu? Tetapi pria ini adalah ayahmu. Dia akan memberikanmu kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Tanpa ibu, kami tidak akan memiliki rumah. Tian tidak ingin dipisahkan dari ibu. Tetapi sangat sulit mengikuti ibu. Dan, apakah kamu juga ingin paman yang tampan ini sebagai ayah? Kenapa kamu menangis? Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Ibu, Tian ingin ayah membantu ibu bekerja. Jangan biarkan ibu bekerja keras. Tian adalah bagian dari daging ibu. Bagaimana dia bisa dipisahkan dari ibunya? Ibu yang paling penuh kasih telah pergi. Siapa yang akan mencintai saya? Maaf anak-anak, ibu salah. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aduh, sungguh menyentuh. Siapa yang begitu kejam memisahkan anak dari ibu? Kamu pikir aku dingin dan tidak baik? Maksudku siapa mau memisahkan anak dari ibu? Kamu masih keras kepala. Anak-anak, aku bukan pencuri. Aku akan membuatmu kembali ke aku dengan sukarela. Kakak, jaga diri baik-baik dan keponakan-keponakan aku. Sepertinya orang bermarga Shen pelajaranmu sebelumnya belum cukup. Semua sudah siap? Selalu siap. Karena Shen Yichen mengabaikan peringatan aku dan semakin ingin menggunakan uang untuk memisahkan aku dari ibu aku, maka aku tidak perlu sopan. Aku akan memberikan dia pelajaran yang fatal. Pertama, Lin Feng Hall menjual short Shen Group hingga 1 sen. Paksa dia untuk delete. Kedua, hack jaringan Shen Group dan lumpuhkan Shen Group. Ketiga, tidak ada yang boleh menjual beras kepada keluarga Shen. Ya. Ibu salah. Ibu tidak akan pernah berpisah darimu lagi. Ibu salah. Pemisahan ibu dan anak. Apa aku terlalu kejam? Bang, ini tidak baik. Perusahaan kita diretas. Bukan masalah besar, pergi ke departemen IT. Departemen IT diserang. Kita tidak berdaya melawan. Ayo pergi. Sial. 8. Sial. Kalian semua adalah peretas top. Bagaimana bisa kalian tak berdaya menghadapi semangkuk nasi goreng? Nasi goreng? Itu tidak mungkin. Apa yang kupikirkan? Keponakanku yang manis, bagaimana mungkin dia seorang peretas? Shen, ini adalah peretas top dunia. Metode serangannya sama seperti terakhir kali. Namun, kekuatan serangannya 100 kali bahkan 1000 kali lipat. Kali ini, kita benar-benar tidak bisa menahannya. Oh tidak, kekuatan tak dikenal dari terakhir kali telah melancarkan serangan lagi pada kita. Ini agresif. Trader kita tidak berdaya melawan. Harga saham perusahaan kita sedang di short. Kali ini, harga saham kita telah jatuh ke ambang batas delisting. Peretas melakukan shorting dan menyerang secara bersamaan. Di dunia ini, ada seseorang yang bisa menyaingi Shen? Oh bro, sudah semalaman. Kenapa kamu tidak khawatir sama sekali? Tim holding teratas dan tim hacker tidak bisa menanganinya. Apakah kita akan tamat, bro? Sudah selesai. Sudah lama, dan aku agak kurang lancar. Bro, kamu sangat hebat. Kamu sudah menjadi CEO yang dominan begitu lama. Aku lupa bahwa kamu juga seorang hacker top dan master pengendali hujan. Berhenti bicara omong kosong. Cari tahu siapa yang menargetkan keluarga Shen. Ya. Kak, Sulik Xiao dibawa pulang oleh ibu. Aku khawatir dia tidak berdamai. Dia bicara omong kosong kepada orang tua kita. Ayo pulang. Li Xiao, apa yang sebenarnya terjadi? Yichen bersikeras mengirimmu ke luar negeri. Bibi, jangan tanya. Aku tidak akan mempermalukan kakak Yichen. Xiaosu, jika Yichen benar-benar tidak menyukaimu, maka lepaskan saja. Bibi akan mencarikanmu yang lebih baik.
Kamu nenek tua. Tahukah kamu bahwa Suwaner melahirkan anak keluargamu, jadi dia tiba-tiba mengubah sikapnya? Bibi, kakakku Suwaner memiliki gangguan fantasi sejak kecil. Aku tahu, dia telah berkontribusi pada keluargamu dengan melahirkan. Dia telah tidur dengan banyak pria. Dia tidak akan diam di masa depan. Apa? Suwaner ingin menikah ke keluarga kaya. Itu mimpi. Sayang sekali, keluarga saya kurang beruntung. Ternyata kedua anak saya adalah anak Yichen. Hei, si bocah nakal ini. Kenapa dia ragu-ragu bicara? Sayang, biar aku beritahu. Kita sekarang benar-benar punya cucu. Dan cucu perempuan. Mereka adalah 2 bayi besar yang menyelamatkanku. Sudah kukatakan, mereka mirip Yichen kita. Tunggu Paman Bibi. Sekarang fokusnya seharusnya bukan Suwaner suka main-main. Apa maksudmu main-main? Adikmu belum pernah menikah. Dia hanya punya lebih banyak hubungan. Punya lebih banyak hubungan bukan hal buruk, asal dia tidak berbohong. Itu bukan pergaulan bebas. Tapi Yichen harus bertanggung jawab padamu. Lagi pula, Ibu, Ayah. Keluar. Yichen, kenapa kamu sangat menentang Lik Xiao? Lagi pula, Ibu, kenapa Ibu tidak mengerti? Yang menyelamatkan kakakku malam itu adalah Suwaner. Dia adalah kakak iparku yang sebenarnya. Jadi begitu rupanya. Dasar anak kurang ajar. Kapan kamu akan membawa pulang Wan-er dan anak-anak? Bu, aku akan bawa pulang anak-anak, tapi Suwaner tidak akan menjadi menantu keluarga Shen. Aku melahirkanmu bukan untuk jadi orang brengsek. Wan-er melahirkan 2 anak untukmu. Tapi sekarang kamu memisahkan mereka. Bu, dia pergi tanpa pamit. Dan melahirkan diam-diam. Dia anggap aku apa? Apa keluhanmu sebagai pria? Apa Wan-er yang memaksamu? Kau tidak bisa menolak? Tapi dia langsung kabur setelah makan. Bu, biar aku yang urus. Aku ke kantor dulu. Ngel lagi. Masa kritis tetap harus andalkan aku. Sudah segini umur masih kaku. Aku baru aja bersihkan tangan. Menggerutu. Shen Yichen, kau bilang kau bukan brengsek. Wan-er susah payah melahirkan 2 anak untukmu. Sekarang kau gugat dia untuk berebut hak asuh anak. Kau bikin aku kesal. Kau bikin aku sangat kesal. Ya ampun, Shen Yichen, lihat apa yang kau lakukan pada ibu. Kau CEO terhormat, kau ini bajingan. Iya, kau brengsek. Iya, bajingan. Bu, kalau aku tidak lakukan ini, anak-anak tidak akan pernah kembali. Tidak ada jalan lain, kau nikahi Suwaner. Semuanya akan beres. Bu, mana mungkin aku menikahi wanita tanpa perasaan? Tidak ada perasaan. Bisa bikin dia hamil 2 kali. Kok bisa aku punya anak yang ngeyel banget? Wan-er itu gadis yang baik. Dia tidak kekurangan pelamar. Kalau dia sudah punya pacar, nanti kau lihat sendiri kau nangis. Mana mungkin aku suka dia? Kau terlalu keras kepala. Nyonya Tuan boleh ganti nasi dengan pasta? Ayah saya diabetes, makan pasta bisa bikin gula darah naik cepat. Dia cuma boleh makan nasi. Bukan, Pak. Cuman dulu kami nggak bisa beli beras di Qinghai. Jadi kami cuma bisa beli dari belanja global. Tapi sejak semalam, kami nggak bisa beli beras secara global. Global. Sudah saya selidiki. Ada kekuatan misterius yang melarang gudang beras nasional menjual beras ke kita. Motivasinya? Ini yang paling aneh. Kamu bilang kita nggak libur. Jangan-jangan ada yang menyuruh, tapi cara balas dendamnya kekanak-kanakan banget. Kekanak-kanakan? Jangan tuduh aku soal Sio galak dan cinta terpaksa itu. Kalau enggak... Hei Kak, biar saya pakai surat panggilan pengadilan untuk menyelidiki. Nggak usah. Saya tahu siapa pelakunya. Siapa? Memang garis keturunanku. Maksudmu semua ini ulah keponakan-keponakanku, Hacking Holdings. Mereka garis keturunan kakakku. Mereka lakukan ini untuk balas dendam buat mama. Untuk balas dendam padamu, ayah mereka. Kamu salah, mereka mau memaksaku menyerah. Untuk menikahi Suwaner bersama-sama. Kalau begitu terpaksa aku terima saja. Menurutku kalau kakak ipar masuk, dia akan berakhir seperti ayah. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Lin Feng sudah memblokirku. Aku tidak berhenti. Shen tidak punya hak untuk menyerah. Kakak, semangat! Sekarang, berita penting yang mendesak. Harga saham Shen Konsorsium anjlok belakangan ini, dan telah rugi lebih dari 60 miliar yuan. Shen Group adalah perusahaan Shen Yichen.
Kenapa ibu begitu peduli pada ayah? Ibu, biar aku yang kerjakan. Ibu istirahat dulu saja. Tidak apa-apa, ibu punya kamar tidur lain. Istirahatlah, apa dia sedang dalam masalah? Presiden Shen Group akhirnya muncul di gedung perusahaan. Wajahnya terlihat lesu dan kehilangan keanggunannya yang dulu. Ayah kasihan sekali. Sepertinya sudah hampir selesai. Untuk sekarang cukup. Selanjutnya, giliranku untuk muncul. Kakak, kenapa tidak pergi melihat? Para direktur sangat ingin bertemu denganmu. Bagaimana dengan klaim tidak bertindak? Anak-anak masih memblokirku. Apa mereka membenciku? Kakak, kamu harus cari solusi. Apa yang harus kulakukan? Kalau mereka punya keluhan, bisa langsung refund. Aku akan bayar seperti biasa. Tuan Shen ada yang mencarimu. Aku tidak mau bertemu. Ini satu-satunya kesempatan. Kamu yakin tidak mau bertemu? Lin Feng. Ayah, sudah lama tidak bertemu. Mari kita langsung ke intinya. Waktu terbatas. Kamu hanya punya 5 menit. Serangan peretasan, jual pendek saham, melarang prostitusi di seluruh negeri untuk keluarga Shen. Itu semua ulahmu. Kamu pantas jadi anakku. Hitung mundur 4 menit 30 detik. Pertama-tama aku minta maaf. Aku mengabaikan perasaanmu dan perasaan ibu. Aku mencoba memisahkan kalian. Hal-hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kami terima permintaan maafmu. Tapi apakah ibu akan memaafkanmu tergantung sikapnya. Kamu punya 2 menit 50 detik. Mari kita bicara hal kedua. Hal kedua adalah, aku harap kamu harus kembali ke keluarga Shen. Jangan khawatir, aku tidak akan memisahkanmu dari ibumu. Kamu serius? Benar. Aku ingin menikahi ibumu dan menjadikannya Nyonya Shen. Naiklah. 40 rumah, 20 mobil mewah, 10 batang emas, dan 20 juta yuan tunai. Bagaimana, keponakan? Kamu tidak perlu khawatir, aku akan memperlakukan ibumu dengan buruk setelah menikah. Ini semua untuknya. Dermawan sekali, tapi ibu kami sama sekali tidak butuh ini. Tidak perlu. Ini abad ke-21. Tuan Shen, kamu pikir dengan memberi mas kawin saja bisa menikahi istri? Kalau ibu mau ini, kakak bisa memberikannya padanya dengan sekali jentik jari. Sekarang harus bagaimana? Aku bahkan belum pernah berhubungan dengan wanita. Masa aku tahu? Aku nggak punya perempuan lain selain ibumu. Kurang pengalaman. Kalau mau apa-apa, bilang saja. Aku bisa terima. Anak umur 3 tahun aja tahu ini. CEO-nya malah nggak tahu. Waktunya terbatas. Aku nggak ada waktu buat ngajarin kamu cara ngejar orang. Tanda tangan saja perjanjiannya. Tian-Tian, kasih ke dia. Ayah, cepat tanda tangan. Ikuti saja petunjuk di dalamnya. Nanti kamu akan menikahi mama kami. Perjanjian mencari istri. Setelah kedua belah pihak setuju, pihak B Shen Yichen dengan sukarela menandatangani perjanjian dengan pihak A Su Lin Feng Su Tian-Tian. Untuk secara resmi mendekati ibu dari pihak A, Su Wan Er, sampai dia dengan sukarela menikah dengan pihak kedua. Mendekati. Selama masa pendekatan, pihak B harus mematuhi. Pertama, menghormati keinginan ibu pihak A dan tidak memaksa. Kedua, tidak membocorkan isi perjanjian dan tidak menggunakan perasaan pihak A untuk menekan. Ketiga, jika ibu pihak A memiliki cinta lain, pihak B harus segera mengundurkan diri dan tidak mengganggu. Ini sudah selesai membacanya. Jika pihak B mematuhi kontrak, pihak A akan segera menghentikan shorting harga saham dan mencabut larangan beras. Kalau melanggar kontrak, kamu yang tanggung akibatnya. Penafsiran perjanjian menjadi hak pihak A. Pihak B tidak dapat naik banding. Bisa kamu jelaskan arti perjanjian ini apa? Tulisannya sudah jelas sekali. Masa CEO nggak ngerti? Kamu beneran ayahku? Iya, benar. Kalau ayah mau cari istri, harus bikin dia suka dulu sama kamu. Kalau aku kasih dia semua ini, masa dia nggak suka sama aku? Kalau kamu pikir mamaku sama kayak perempuan lain? Ya udah, anggap aja kita nggak pernah kesini hari ini. Ayo pergi. Tunggu dulu. Aku tahu, mamamu bukan orang yang materialistis. Jadi yang harus aku lakukan cuma bikin dia suka sama aku. Terus dia mau nikah sama aku dengan sukarela, kan? Aku paham isinya, tapi semua syarat di kontrak ini ditentukan olehmu. Ini tidak adil. Kalau merasa tidak adil, kamu bisa menolak untuk menandatanganinya. Kewajiban satu-satunya kami sebagai pihak pertama hanyalah mengawasi pelaksanaanmu.
Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak bosnya lebih galak lagi dari bosnya. Kami tidak pernah memaksa siapapun. Kamu bisa memilih untuk tidak menandatanganinya. Aku tanda tangan. Ambil pulpen. Kak, ini perjanjian paling tidak adil sejak perusahaan ini berdiri. Sepertinya sifat keras kepala kakakku segera akan sembuh. Bos Shen, kamu bisa pulang sekarang. Selanjutnya, ikuti saja perjanjiannya. Sekarang kita berada di pihak yang sama. Tian-Tian memanggilku ayah. Kenapa kamu tidak memanggil? Bos Shen, kamu terlalu banyak berpikir. Sebelum Mama sepenuhnya menerimamu, kita tetap orang asing. Tian-Tian, ayo pergi. Ayah, aku mendukungmu. Anak-anakku pasti mirip denganku dan punya prinsip. Jangan khawatir, aku akan segera mendekati mamamu dan membawamu pulang. Pernahkah kamu menyukai seorang perempuan? Aku malah bertanya padamu, aku gila. Kakak, katakan saja kalau mau tahu cara mendekati perempuan. Kamu tidak akan dapat pacar kalau keras kepala terus. Kamu ada ide? Tidak. Ya, selama ini selalu orang lain yang mendekatiku. Ayah benar, lebih baik makan char siu roti daripada mengandalkanmu. Pak, selamat makan. Terima kasih, bossu. Lin Feng, kamu capek? Tidak, aku masih bisa bantu ibu jual nasi goreng. Aku senang. Oke, kalau capek bilang ya sama ibu yang masak, oke? Ada nasi goreng sama sup? Ada mau berapa porsi? Rasa apa? Kok kamu? Maaf, dulu aku belum mikirin dengan matang. Aku tidak akan pernah pisah dari anakku. Jangan gugup, aku cuma mau makan nasi goreng telur. Bos besar, kenapa bos besar sendiri yang datang beli nasi goreng? Ada yang melarangku makan nasi. Aku tidak bisa makan sebutir nasi pun kalau tidak datang sendiri. Siapa di Qinghai yang berani tidak jual nasi ke kamu? Tentu saja, dan itu... Oke, mau rasa apa? Berapa porsi? Aku ambil sebanyak yang kamu punya. Semua nasi gorengmu aku beli. Kamu mau apa? Aku mau nasi goreng telur. Seperti biasa. Oke, sebentar. Maaf, semua nasi goreng sudah habis terjual. Masih ada 1 ember penuh. Katanya sudah habis. Ini semua punyaku. Kamu kelihatannya kurus. Mau makan nasi ratusan kilo? Kamu rakus ya? Jangan pergi, masih ada nasinya. Kamu ngapain, Suwanar? Gimana keponakan? Nasi gorengmu semua aku beli. Cukup kriuk-kriuk enggak? Dia benar-benar tukang bikin patah hati. Membeli nasi goreng ibuku adalah caranya untuk mendekati istrinya. Bener banget. Kalian memang saudara sejati. Lagi ngapain, Suwanar? Apa yang takut didengar Lin Feng? Pak Shen, Anda kan bos besar. Tempat saya kecil. Tolong jangan datang ke sini lagi. Kenapa? Pak Shen masih tanya saya. Anda sengaja mengusir pelanggan saya. Bukannya Anda ingin menghentikan usaha saya untuk memperebutkan hak asuh anak? Oh, begitu. Aku tidak pernah bohong. Nanti semua nasi gorengmu akan kubeli. Jadi kamu tidak perlu melayani pelanggan-pelanggan itu. Kamu hanya perlu melayaniku dengan baik. Aku jual nasi goreng. Tapi aku tidak bodoh. Kamu tidak mungkin melakukan ini tanpa alasan. Masa bisa dibilang tanpa tujuan? Lagi pula, aku kan ayah dari anak itu. Justru karena kamu ayah dari anak itu, maka kamu lebih mencurigakan. Antara kamu dan aku hanya ada urusan hak asuh anak yang perlu dibahas. Menurutmu kalau aku mau rebut hak asuh, harus pakai cara berbelit-belit seperti ini? Selain ini, tidak ada hubungan apapun antara kita. Jangan-jangan Pak Shen sasarannya adalah saya? Kalau aku bilang iya, Masihkah kamu anggap aku bodoh? Menurutmu, aku percaya kata-katamu sekarang. aku tidak bercanda. Lepaskan aku. Nilai sempurna, aku puas. Bajingan? Terakhir kali kau kasih aku nilai 0. Kali ini kita sudah imbang. 0 lebih parah dari sebelumnya. Shen, kau yang begitu tinggi hati, mau jatuh cinta sama penjual nasi kayak aku? Kenapa tidak? Wanita yang mengambil pertamaku di hari yang sama dan mengambil keduaku. Lalu ketiga dan keempatku. Hei, berhenti, jangan bicara lagi. Tuan Shen, jangan salah paham, kau tidak tertarik padaku. Apa maksudmu itu? Tuan Shen, kamu punya kompleks perawan. Nanti saja pacaran dengan lebih banyak orang. Aku adalah ayah dari anak itu. Aku akan cari wanita lain.
Kau tidak keberatan? Tidak keberatan. Kecuali soal anak itu, kita cuma ketemu 3-4 kali. Kita bahkan belum saling kenal. Kita bahkan tidak saling kenal. Tunggu. Maksudmu kalau kita ketemu lebih sering, kau akan setuju denganku? Tuan Shen paham sekali. Aku tidak bermaksud begitu. Apa kau punya pria lain? Ada masalah kalau kita sering ketemu? Siapa bilang aku tidak punya pria? Aku kasih tahu. Aku punya pria yang sangat dekat denganku. 100 kali lebih dekat dari Shen. Pria lain? Lebih dekat dariku? Ya, sekarang kau tahu, Shen. Jangan ganggu aku lagi. Aku takut dia marah. Suwaner? Lin Feng itu pria kan? Aku tidak bohong. Ku harap Shen Yichen cepat menyerah. Gimana bro, kakak iparku sayang nggak sama kamu? Sayang. Aku sangat mencintainya. Coba periksa untukku. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang bisa membuat Suwaner meninggalkanku dan mau bersamanya. Bu, dia ngapa-ngapain nggak sama ibu? Enggak, jelek banget tipuannya. Mustahil berhasil. Nonasu, katanya ada yang buat onar. Mana orang yang berani ganggu Nonasu? Aku baik-baik aja, Bang Biao. Makasih udah jagain aku. Ngejagain warga itu tugas gua. Telur yang aku kasih beberapa hari lalu masih segar nggak? Masih. Oh iya. Itu rasa baru yang dikembangin Lin Feng. Coba deh. Ya udah, makasih ya Nonasu. Bang Biao kan baik sama warga di wilayahnya, tapi kelihatannya agak-agak bego gitu. Nasi goreng bikinan, Mas. Ada orderan baru buat diantar ke Mecca TV. Tolong ditangani tepat waktu ya. Lin Feng, ibu mau anterin pesanan. Bisa nungguin ibu balik ke sini nggak? Tenang aja, Bu. Hati-hati di jalan. Nonasu, kalau ada urusan silakan jalan dulu. Jalan Longfeng ada gua, aman. Makasih. Ayo pergi. Jangan khawatir, Bu. Hati-hati di jalan. Bang, sekarang seluruh negeri lagi lockdown. Gimana menurut Bang? Buat sekarang nggak usah bertindak dulu. Tunggu instruksi dari gue. Oke, Bang. Telur yang dikasih ibuku, lu tetaskan jadi anak ayam. Mana berani gua makan telur pemberian tante? Gua tetaskan jadi 8 ekor anak ayam. Nanti udah gede bisa bertelur lagi. Ayam bertelur, telur menetas jadi ayam. Terus berputar gitu aja. Bisa gua pelihara selamanya. Oke, lanjutin aja. Mas suruh gua terus kerja keras. Artinya Mas ngakuin gua. Mulai hari ini, 8 anak ayam ini jadi objek perlindungan utama kalian. Orang ada di sini, ayam juga ada di sini. Meski gua udah nggak ada, ayam-ayam ini harus tetap ada. Oke, siap Bang Biao. Langsung aja nyetir lewat. Sang Biao. Ada perlu apa Tuan Shen? Suwaner, selera kamu benar-benar tidak bagus. Akulah yang bersikeras menjual beras ke keluarga Shen. Aku yang akan bertanggung jawab. Kamu bisa berbuat apa saja padaku, tapi jangan libatkan orang lain. Kamu masih punya sedikit kesetiaan. Tapi apa kamu pikir pantas melawanku? Mulai sekarang aku tanya, kamu jawab. Untuk yang sudah-sudah, aku bisa melupakannya. Kamu bilang aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Kamu kenal Suwaner? Tuan Shen, kamu juga kenal Nonasu? Aku suruh kamu jawab, apa kamu tidak mengerti? Tidak hanya kenal, kami juga sangat akrab. Sangat akrab. Kami bertemu setiap hari. Tuan Shen, lihat, ini telur yang diberikan Nonasu padaku, dan anak ayam yang menetas darinya. Ini nasi goreng yang diberikan Nonasu padaku. Masih hangat, semua ini diberikan Nonasu padaku dengan sukarela. Bagus, aku ingin makan nasi goreng. Dia tidak mau menjualnya. Tapi saat orang lain datang ke sini, dia malah memberikannya pada orang lain. Dia sangat ingin mencari ayah tiri untuk anakku. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu benar sekali, tapi aku tiba-tiba ingat bahwa anjingku belakangan ini agak kesepian dan ingin mencari makhluk hidup untuk diajak main. Anjing itu hewan sosial dan tidak cocok dipelihara sendirian. Tuan Shen, aku baru saja menerima beberapa anak anjing serigala beberapa hari lalu. Akan kusuruh orang antar mereka padamu sekarang. Tidak, anjingku hanya suka satu jenis. Mereka akan saling memakan. Kurasa anak-anak ayam ini bagus. Tuan Shen, kamu mau ayam-ayamku? Oh, tidak. Nonasu yang memberikannya padaku. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Apa kamu pikir punya pilihan? Bang, nyawa itu penting. Kalau Tuan Shen menyukainya, aku terpaksa rela mengalah. Cepat bawa mereka pergi. Rela mengalah, Shen Yun. Biarkan anak-anak ayam ini main dengan Wang Chai. Dan aku lapar. Bolehkah aku bawa nasi goreng ini? Tidak masalah.
Kakak pasti akan marah padaku. Ayam dan nasi goreng saja tidak bisa kujaga. Aku sangat tidak berguna. Tante. Siapa yang kamu panggil Tante? Terima kasih, Shen. Sama-sama. San Biao ayahmu, sudah kusuruh orang untuk mengantarkannya kembali. Terima kasih banyak. Sekarang kakak nggak akan marah sama aku karena barang ibunya hilang. Bagus banget. Tantemu itu membesarkan anaknya sendirian sambil jualan nasi goreng. Dia nggak pernah kepikiran cari pasangan lagi. Selain jualan nasi goreng dan ngurusin anak, gimana dia ada waktu buat kencan? Dia nggak pernah berhenti. Dia sangat kuat. Bukan cuma kerja keras, tapi benar-benar menderita. Waktu pertama kali ketemu dia buat nabung modal buka warung, dia saingan sama laki-laki angkat air. Laki-laki aja nggak kuat. Dia kerja sampai sehari sebelum melahirkan. Waktu itu, tante kecapean banget, tangan sama kakinya bengkak parah. Tapi penderitaan sebelum melahirkan nggak ada apa-apanya dibanding ngurus anak sendirian. Dia sudah susah banget sebelum lahiran, dan dia besarin mereka selama 5 tahun. Ibu tunggal dan ngurus 2 anak sendirian. Katanya ibu itu kuat, menurutku itu omong kosong. Kalau ayah si anak punya sedikit tanggung jawab, dia nggak akan bikin istrinya menderita segitu parah. Tante orangnya baik banget. Si brengsek itu bikin dia menderita segitu parah. Jangan sampai aku tahu siapa dia. Kalau enggak, pasti ku balas buat kakak. Dan bikin dia menyesal. Suwaner. Maaf. Kenapa KTV ini sepi banget di akhir pekan? 888. Sepertinya di sini tempatnya. Halo, pesanan takeaway Anda. Sulik sial. Kamu tahu lapak saya, jadi kamu sengaja membiarkan saya datang. Kak, kamu memang jadi lebih pintar. Suwaner, kenapa kamu, si penjual nasi bau ini, bisa dapat persetujuan dari keluarga Shen? Menurut saya, tidak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Wan. Saya kira kamu tidak akan datang hari ini. Chen Zhou. Kak, jangan berdiri di sana, cepat masuk. Kamu dan Tuan Chen di sekolah dulu adalah pasangan yang ditakdirkan. Dia akhirnya pulang ke Tiongkok kali ini. Lama tidak berjumpa. Apakah kamu tidak merindukan saya? Selama kedua orang ini tidak mau pergi, saya tidak bisa keluar dari ruangan ini. Kita lihat saja nanti. Wan, saya tahu kamu menyukai saya. Saya seharusnya tidak pergi ke luar negeri tanpa memberitahu kamu. Chen Zhou, jangan berhayal. Kamulah yang mengejar saya tanpa alasan. Saya tidak pernah menyukaimu. Wan, saya tidak percaya saya sudah mengejarmu selama 3 tahun. Apakah kamu sama sekali tidak menyukai saya? Percaya atau tidak, terserah. Sekarang saya punya 2 anak. Saya sangat bahagia. Tolong jangan ganggu saya lagi. Hei kak, kamu datang ke sini sekali. Minum dulu sebelum pergi. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Cuma mau ngajak kakak minum. Sepertinya Sulik Xiao masih mau pakai trik yang sama. Klub ini punya Bapak Chen. Tolonglah kakak, kasih dia muka. Mereka sudah merencanakannya. Pantas saja sepi di sini. Pasti ada orang mereka di luar. Baik, aku minum. Wan, akhirnya kau milikku. Detak jantung ibu 160. Menurut Sang Biao, kakak ipar tidak punya pria lain. Lalu dia bilang, dia mau aku menyerah. Oh, sepertinya kakak ipar sama sekali tidak suka padamu. Dia sama sekali tidak suka padaku. Kenapa aku merasa sangat sedih? Ayah, cepat datang. Ibu dalam bahaya. Cepat selamatkan dia. Berani sentuh wanitaku, cari dia sekarang juga. Ya. Sulik Xiao, kamu meracuniku. Efeknya bekerja sangat cepat. Sepertinya kamu jauh lebih pintar dari sebelumnya. Jadi, kamu memberiku obat itu 6 tahun yang lalu. Ya, akulah yang melakukannya 6 tahun yang lalu. Dan sekarang juga aku. Aku ingin menggunakan darah perawanmu untuk mendetoksifikasi Chen. Tapi aku tidak menyangka kamu hamil anak kembar.
Suwaner, hari ini kamu hanya punya satu akhir. Siapa yang membiarkanmu mengambil tempatku? Posisi tunangan Yichen hanya bisa aku. Aku sudah melakukan semua yang harus kulakukan, Tuan Chen. Terserah kamu. Kalau begitu, kamu boleh pergi. Tidak, aku ingin merekam seluruh proses di sini untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi... Presiden Chen, kamu sudah mengejarnya selama 3 tahun, tapi dia melahirkan anak dari pria lain. Mengapa kamu harus merasa kasihan padanya? Orang lain bisa tidur dengannya. Mengapa aku tidak bisa? Nah, jangan lupa kirimkan videonya padaku dan kaburkan. Baik. Di mana Suwaner? Kamu tidak keracunan. Tidak mungkin. Aku lihat kamu meminumnya. Sulik Xiao, aku merekam semua yang kamu lakukan hari ini. Kamu tahu semuanya. Kamu tahu semua yang terjadi 6 tahun lalu. Kamu mengatur rencana melawanku. Suwaner, aku ini kakakmu. Ibuku hanya melahirkanku. Kamu menjebakku. Kalau aku tidak siap, hari ini aku sudah hancur. Hak apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan aku? Sulik Xiao. Ku beritahu kamu, masa-masa indahmu sudah berakhir. Dulu kamu memberiku obat dan membuatku tidur 1 malam dengan Shen Yichen. Kamu mengusirku dari rumah. Hari ini aku akan mengambil kembali segalanya. Dasar jalang berani menyerangku. Chen Zhao, dia punya bukti konspirasi kita di ponselnya. Ambil dan hancurkan, lalu lanjutkan rencana. Sial, berani-beraninya merekam. Aku cuma mau tidur dengan kamu. Terus kenapa? Jangan buat kesalahan lagi. Ada apa? Berani sentuh wanitaku, kamu tamat. Sentuh mamaku. Kamu tamat. Shen, kamu salah lihat. Dia cuma penjual nasi. Masa kamu bisa suka dia? Ibu, bagaimana kabar ibu? Syukurlah feminin Fuainu dan membawa Takame untuk menyelamatkan si ibu. Sulik Xiao, kamu benar-benar jahat sampai ke tulang sumsum. Berani-beraninya kamu menyentuh kakak iparku? Sulik Xiao, kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Kakak Yichen, aku salah dan aku rela jadi budak. Aku juga bisa membuat nenek senang. Lagi pula, aku cuma mengambil jasa kakakku. Aku belum melakukan hal yang keterlaluan. Kamu menyuruh Sun Tiwan untuk mengganggu Suwaner. Itu namanya bukan berbuat jahat. Kamu dan orang ini berusaha menghancurkan Suwaner. Itu namanya bukan berbuat jahat. Sulik Xiao, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Tidak, aku tidak bisa masuk. Ini cuma dugaanmu tentang niatku, selama aku menyangkalnya. Menyangkal? Lihat baik-baik. Bagaimana mungkin? Aku jelas sudah menghancurkan semua jejak. Kamu menyuap pelayan untuk memberiku racun cinta. Karena kamu tidak bersih, jadi kamu meracuni Suwaner dan menggunakan tubuhnya untuk berkolusi. Lalu kamu malah tinggal di sampingku, bukan dia. Sudah selesai. Dasar jalang. Jadilah kamu. Wan tidak akan hamil. Mungkin sekarang kita sudah bersama. Ambil mereka. Kakak, tolong katakan sesuatu. Kita kan saudara. Kamu tidak mau papa sedih, kan? Sudah ku bilang, ibuku hanya melahirkan 1 anak. Sedangkan Su Haidong, dia membiarkanmu menindasku dulu, lalu mengusirku dari rumah. Hubungan ayah anak antara kita sudah putus. Kamu anak durhaka, Suwaner. Yang paling terkutuk itu kamu. Jadi maksudmu aku harus membiarkan Su Haidong memanjakanmu dan ibumu menindasku selamanya dan jadi alas kaki yang tidak pernah membalas? Itukah arti bakti? Ayah harus baik kepada anak. Aku tidak berutang pada keluarga Su. Ibu, jangan marah. Kami tidak akan pernah membuat ibu sedih. Ibu seharusnya lebih banyak tersenyum. Senyum dan selalu lindungi ibu. Aku selalu melindungi ibu. Terima kasih, sayang. Dengan Lin Feng dan Tian Tian, aku punya rumah sendiri yang sesungguhnya. Bawa pergi. Suwaner, kamu bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu tidak punya kesempatan. Tuan Shen, ini semua gara-gara si jalang ini. Lepaskan aku. Aku benar-benar jengkel. Terima kasih. Jangan sungkan.
Kamu adalah ibu dari anak-anakku. Kalau ada sesuatu terjadi padamu, mereka tidak akan melepaskanku. Hah, kamu tahu diri juga. Kalau ada sesuatu terjadi pada ibu, kamu juga tidak akan baik-baik saja. Tidak mudah. Aku seorang ayah. Aku pernah diakui oleh kalian sekali. Ayah yang terbaik. Hadiah untuk ayah minum. Tian-Tian baik sekali pada ayahnya. Jangan minum. Kenapa buru-buru banget? Mau minum? Ayah, kamu jadi kayak bayi. Mau cium mama. Kak Yi-chen biasanya kontras banget habis minum. Kenapa hari ini manja banget? Gelas anggur ini udah ditambahin sesuatu. Maksudnya ditambahin sesuatu? Wan. Bawa dia mandi air dingin. Tidur sebentar aja, besok pasti baikan. Terima kasih, Nona Su. Lebih baik panggil aku Nona Su. Kalau benar-benar nggak mempan, bawa dia ke dokter. Aku bawa anaknya pulang dulu. Wan, kamu jahat banget. 6 tahun lalu ninggalin aku aja belum cukup. Sekarang mau pergi lagi. Kamu ngapain tolongin aku? Maaf, Nona Su. Minggir, aku yang nggak mau kamu. Oh, Nona Su ini. Aku ini priamu, kenapa kamu masih menolak aku? Bukan. Lepasin. Kalau nggak dilepasin, aku nggak segan-segan ya. Wan nggak mungkin mukul aku. Wan aja yang suka cium aku duluan. Aduh. Pak. Sakit nggak? Nggak apa-apa, aku suka kena pukul Wan. Nggak nyangka bisa lihat kakakku rela dipukuli. Setidaknya Wan masih peduli sama aku waktu mukul aku. Wan, bisakah kamu lebih lembut sama aku? Kayak bayi aja. Udahlah, kamu lagi nggak sadar. Buat apa aku marah? Aku pasti bakal bikin dia lepas. Aku pergi dulu. Lepasin dulu ya. Aku nggak akan lepasin kamu. Aku belum minta maaf sama kamu. Minta maaf? Iya. Wan, aku minta maaf. Selama ini aku udah bikin kamu dan anak-anak sengsara. Aku bukan pria yang baik. Kamu boleh pukul aku. Kamu lagi nggak sadar? Aku sadar, aku cuma pengen deket sama kamu. Wan, aku beneran pengen menebus kesalahan ke kamu dan anak kita. Aku pengen kamu jadi orang paling bahagia di dunia. Apakah dia tulus? Suwaner, perkataan pria tidak bisa dipercaya. Karena Pak Shen sudah tahu apa yang dia katakan sekarang, maka akan kukatakan padamu. Pak Shen tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kebahagiaanku dan kebahagiaan anakku tidak ada hubungannya denganmu. Wan, jangan tinggalkan aku. Maaf, Nona Su. Hal ini berkembang terlalu cepat. Aku tidak sempat. Kak, dokter pribadi kita sedang di luar negeri. Biarkan aku bawa kakak ke rumah sakit dulu. Aku tidak tahu apakah sudah terlambat. Pergi. Aduh. Tidak. Kenapa kamu seperti banteng? Nona Su, apa boleh aku menghubungi dokter? Sudahlah, aku yang akan merawatnya. Sebagai balas budi atas jasanya menyelamatkan nyawaku, tolong bantu aku menjemput kedua anak itu. Oke, aku pergi sekarang. Wan tidak akan pergi. Dulu kita saling menukar penawar racun. Sekarang kita benar-benar tidak cocok dengan obatnya. Wan, aku merasa sangat tidak enak. Jadi anak baik, mandi air dingin akan membuatmu merasa lebih baik. Shen Yi-chen, bagaimana perasaanmu? Aku merasa sangat tidak enak. Apakah aku akan mati? Kenapa tidak mempan? Wan, sebelum aku mati, aku ingin memberitahumu. Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Aku selalu membawanya. Karena ini adalah satu-satunya pikiranku. Kartu nilai buruk, Shen Yi-chen. Jangan khawatir, setelah malam ini aku tidak akan meninggalkanmu.
9 kali semalam. Pria ini benar-benar seperti banteng. Tadi malam, Suwaner membantuku. Dia pergi tanpa sepatah kata pun. Kakak, ini sarapan yang dibeli kakak ipar. Dia sudah pergi. Iya, dia takut anak-anaknya menunggu. Nilai sempurna. Siapa yang suruh kamu lihat? Baik hardware maupun software sempurna. Apa aku sudah dikenali olehnya? Bagus, dia tidak meninggalkanku kali ini. Wah, kakak, kamu senang lagi. Kamu tidak bisa melihatnya. Tentu saja aku bisa melihatnya, sudah meluap. Kakak, kenapa kita tidak memukul besi selagi panas mencari kakak ipar dengan cepat dan meningkatkan kehadiranmu? Apa pantas aku mendatanginya? Kalau kamu tidak cepat mencari kakak ipar, atau apakah kakak ipar yang akan mencarimu? Kamu tidak suka wanita, jadi kamu tidak mengerti. Terkadang antara pria dan wanita, kamu tidak bisa hanya menyerang, tapi juga harus mengalah dengan tepat. Beri satu sama lain ruang agar hubungan bertahan lama. Kamu tidak tahu apa-apa. Wah, kakak ipar, ada apa dengan jam tangannya? Ya, karena sudah begini maka aku harus pergi. Lagi pula, aku tidak punya pengalaman. Mau bolos kerja ya? Hai bro, bantuin kamu mengantarkan sesuatu buat kakak ipar. Masa sih itu dianggap bolos? Kamu memang nggak paham perempuan. Jam tangan ini jelas-jelas sengaja ditinggal sama kakak iparmu. Kalau aku yang datang ketemu dia, dia yang mau ketemu aku. Kamu nggak peka. Ini kan kakak ipar yang mau ketemu kamu. Oke, ayo cepat kita pergi bro. Akhirnya dapat kencan. Wan, kita ketemu lagi ya nanti. Ini semua salah Shen Yichen. Anak-anak pasti udah nungguin dengan cemas. Aku nggak tahu sekarang jam berapa. Jam tanganku ketinggalan di kamar. Dia mungkin belum bangun. Yichen, lama nggak ketemu. Ibu Liang, ada apa? Kita kan tumbuh besar bersama. Jangan terlalu resmi. Ibu Liang, kita ketemu beberapa kali di pesta waktu masih kecil. Kita tumbuh besar bersama. Kamu bisa hubungi dia. Yichen, aku dengar kamu dan Sulik Xiao udah putus tunangan. Nggak bisakah kamu lihat aku lagi? Aku udah punya cewek yang aku suka. Dan aku akan segera menikahinya. Jangan pergi. Aku tahu kamu dan cewek yang jualan nasi goreng punya anak. Kalau bukan karena Pak Liang senior, waktu yang kamu habiskan di depanku nggak akan lebih dari 3 detik. Kain murahan kayak gini, masa bisa ada di Hotel Dinghao? Pasti itu cewek yang jualan nasi goreng. Kakak Yichen, apa kamu udah lupa sama tunangan kita? Kita kan jodoh dari kecil. Dan aku ini dokter keuangan. Cewek itu cuman orang rendahan yang jualan nasi goreng. Dia cuman akan jadi beban buat kamu. Hanya cewek kayak aku yang pantas buat kamu. Cewek kayak gini, yang pantas buat dia. Bangun tidur, tidak ada yang berubah. Tapi hatiku sudah kacau. Semalam hanyalah sebuah kecelakaan. Semuanya harus kembali normal. Kalau kau datang lagi, aku tak keberatan membuat keluarga Liangmu lenyap dari Jinghai. Selain itu, jangan banyak bicara. Kau tak berharga di mataku. Aku tak lebih berharga dari penjual nasi goreng? Tentu saja. Dia tak ternilai harganya di hatiku. Bahkan 10 atau 100 orang sepertimu tak akan bisa menandinginya. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Jorok. Kakakku benar-benar kuat sekali. Ayah minum anggur beracun. Apakah dia akan baik-baik saja? Tian, jangan khawatir, itu bukan racun. Kenapa Mama tidak pulang semalaman? Mama pasti merawatnya semalaman. Mama pasti suka sama ayah. Kuharap dia tidak bodoh. Seharusnya ada efeknya. Mama. Ayah tidak membawa Mama pulang? Tian, bagaimana kalau kamu tidak akan bertemu ayah lagi? Kenapa aku tidak bisa bertemu ayah? Ini. Kamu antar adikmu pulang dulu. Ibu ada urusan. Ayo Tian. Suwaner. Dia pasti kangen sama aku. Dia mau peluk aku.
Kenapa dia tiba-tiba jadi cuek banget? Mereka lagi ngomongin apa? Untung, aku punya headphone yang bisa dengar suara dalam radius 10 km. Jam tanganmu kamu tinggalin sama aku. Terima kasih Tuan Shen. Ada hal lain Presiden Shen? Nggak ajak aku naik ke atas? Salah aku. Ini. Aku nggak mau uang. Kalau gitu, aku nggak punya apa-apa lagi buat kamu. Bukan itu maksudku. Lihat. Dia harusnya paham maksudku. Suwanher. Karena kartu ulasan buruk itu bikin kamu risih, ya robek aja. Nggak bakal ganggu kamu lagi. Bukannya kamu udah kasih aku ulasan bagus? Hati-hati di jalan Tuan Shen. Wan'er, apa aku salah lagi? Kamu kasih aku ulasan bagus, kenapa tiba-tiba kamu berubah pikiran? Apa kamu balik ambil jam tanganmu? Apa kamu lihat Liang-Liang peluk aku? Percayalah sama aku, dia tiba-tiba peluk aku langsung dorong dia. Tuan Shen bebas berbuat apa saja. Itu nggak ada hubungannya sama aku. Bukan karena ini. Setiap kata yang aku ucapkan semalam, aku ingat semuanya. Itu yang benar-benar aku maksud. Perasaanku yang sebenarnya. Aku puas dengan kata-katanya. Kalau nggak percaya, aku nggak mabuk sekarang. Aku bisa ulangi lagi. Nggak usah. Aku cuman nggak suka sama kamu. Cuman itu, maaf. Suwan'er, Kenapa dia kelihatannya kayak mau makan orang? aku nggak izinkan kamu bilang begitu. Suwan'er, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Aku tidak ingin kamu terluka. Bapak Shen, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kalau kamu tidak suka, ya tidak suka. Sebelum mengatakan kamu tidak suka padaku, apakah kamu ingin memeriksa spray dari semalam? Kamu bisa berbohong dengan mulutmu, tapi tubuhmu tidak akan. Aku sarankan Bapak Shen, sebaiknya kamu mencari lebih banyak wanita. Agar kamu tahu bahwa reaksi fisik tidak ada hubungannya dengan cinta. Suwan'er, kamu memintaku untuk mencari wanita lain. Ya, kedepannya tolong jangan datang padaku lagi. Kalau tidak, aku tidak keberatan membawa anak dan meninggalkan kota ini. Agar kamu tidak pernah menemukanku. Mama, bukankah kamu sudah pulang? ini kakak. Aku lihat Mama tidak naik tadi. Aku khawatir. Jadi aku turun untuk melihat. Terima kasih anak-anak, Mama akan naik ke atas untuk memasak untuk kalian sekarang, oke? Oke, Mama, ayo pergi. Sebenarnya, aku sudah menyukaimu sejak lama. Kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Aku tidak ingin kamu terluka. Jika sudah ditakdirkan tidak ada hasilnya, maka jangan mulai. Mama seharusnya peduli padanya. Menangis begitu sedih. Aku tidak bisa membiarkan Mama sedih terus-menerus. Ya, bantu ayah. Suwan'er, aku tidak ingin melupakanmu. Aku akan terus memikirkanmu. Kakak. Aduh, ibu sedang datang ke sini. Ya ampun. Shen Yichen, anak nakal. Kamu kenapa? Astaga, apa yang terjadi antara kamu dan Wan'er? Kapan kamu bisa membawanya pulang? Ibu menunggu menantu, tidak bisa duduk tenang. Bu, bukan aku tidak mau membawanya pulang, tapi dia tidak mau bertemu denganku. Tidak mau bertemu denganmu, dasar kamu. Apalagi yang kamu lakukan sampai dia kesal? Aku sendiri tidak tahu salahku di mana. Kamu ini bodoh sekali. Begini, kamu ceritakan apa yang terjadi antara kamu dan Wan'er belakangan ini. Begitulah. Dia pergi tanpa menoleh sedikit pun. Apalagi yang bisa ibu katakan padamu? Wan'er masih peduli padamu. Kalau tidak, kenapa dia mau tinggal untuk menyelamatkanmu? Aku juga berpikir begitu, tapi tiba-tiba dia menolak bertemu denganku. Kamu masih tidak tahu salahmu di mana? Waktu itu, apa kamu tidak suka Wan'er berjualan nasi goreng? Tidak. Masih mengelak. Apa kamu mau Lin Feng jualan nasi goreng seumur hidup? Aku bilang begitu. Apa kamu bilang Wan'er tidak pantas untukmu? Tuan Shen adalah bos besar. Aku cuma penjual nasi. Aku tidak pantas. Kamu pintar. Dia takut menghambatku. Dan merasa dirinya tidak pantas untukku. Jadi dia tidak mau bertemu denganku. Wan'er terlalu baik hati. Dia sendiri sudah banyak menderita. Tapi pada akhirnya, dia masih harus memikirkanmu. Biar ku beritahu, Wan'er adalah menantuku. Aku sudah bulat tekad. Siapapun suaminya, dia adalah anakku. Ya,
Ya, kamu paham. Bicaralah. Lihat betapa marahnya kamu membuat istriku. Aku peringatkan, kalau kamu tidak membawa One Earth kembali kepada kami, aku tidak akan mengakui kamu. Kamu persis seperti ayahmu. Ubah itu, tenanglah. Jadi, dia peduli dengan posisiku sebagai CEO. Kalau begitu aku akan mengundurkan diri sebagai presiden, Ayah. Jangan lihat aku beritahu kamu, aku akhirnya pensiun dan akhirnya aku bisa menghabiskan setiap hari dengan ibumu. Oh, kamu mau aku kembali? Tidak mungkin. Kak, kamu tahu aku pecundang. Lalu siapa yang harus kucari? Nah, meskipun kamu berhenti sebagai presiden, bukan berarti kamu bisa mengejar Warner. Wanita butuh teman. Kalau kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengannya, dan perlahan, apapun statusmu, dia akan menerimamu. Aku ingin menemaninya, tapi dia tidak mau melihatku sekarang. Kalau begitu, kamu tidak bisa menciptakan pertemuan kebetulan. Cari cara untuk mendekatinya. Ciptakan sebuah pertemuan. Dasar kamu bodoh. Kalau kamu ingin mendapatkan Warner, entah kapan kamu akan berhasil. Sepertinya hanya aku yang bisa membantumu. Hati-hati, bos, nasi goreng 1. Oke. Warner. Kebetulan sekali, Bibi. Kenapa Bibi di sini? Di mana keluargamu? Kenapa mereka membiarkanmu keluar sendirian? Tidak apa-apa. Lihat aku baik-baik saja. Halo, Nenek. Kamu anak yang pintar dan baik. Warner, terakhir kali kamu pergi tanpa pamit, aku tidak sempat berterima kasih karena kamu telah menyelamatkan nyawaku dan anak-anak. Itu hanya bantuan kecil, sama-sama. Warner, aku tahu kamu orang baik, tapi aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Lihat ini, aku baru saja mendapatkan beberapa tiket untuk kelas aktivitas orang tua dan anak. Bawa 2 bayi itu besok dan kita bisa pergi bersama, oke? Tidak, Bibi tidak perlu. Mama, aku mau pergi. Kamu. Katakan saja iya. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Aku yang harus berterima kasih. Kalau begitu sudah diputuskan. Besok, aku akan menjemputmu bersama suamiku. Oke, dah. Dah, Nenek. Nenek dan aku sama-sama membantunya. Kuharap dia tidak akan membuatku kalah kali ini. Yi-Chen, ibu sudah menciptakan kesempatan untukmu. Kamu harus mengambilnya. Ibu, jangan khawatir. Aku yakin kali ini, jangan kecewakan ibu. Akhirnya kamu mengerti. Bukannya aku minta siapkan mobil sekitar 100.000 yuan? 50.000 dan 100.000, hanya 40.000. One Earth sangat pintar. Kalau kamu bawa mobil ini, dia akan tahu identitas kita. Oh, begitu. Kita tidak punya mobil yang harganya 100.000 yuan. Kita berangkat dalam 5 menit. Kamu harus mengandalkan aku di saat-saat kritis. Bagaimana ibu, apa cocok untuk menjemput kakak ipar dengan mobil ini? Tidak mungkin. Siapa yang bawa mobil seperti ini di kota? Harus bagaimana ibu? Sudah terlambat, tidak ada waktu. Ya sudah, kita lakukan saja. Ayo. Hei, ibu. Kalau aku bawa mobil dengan anakku, apakah akan aman? Di sana. Kita turun. Warner, maaf, macet di jalan. Kita terlambat. Tak apa, kami juga baru datang. Halo kakek dan nenek. Halo? Ini cucu-cucu saya. Bagus. Halo anak-anak. Warner, waktu untuk kegiatan. Ayo, hari ini kita akan naik mobil ini. Maaf merepotkanmu dan anak-anak. Tak apa, lihat, kedua anak ini sangat senang. Mobil nenek sangat besar. Dan ini beratap terbuka. Lihat betapa anak-anak menyukainya. Bagus, bagus. Aku akan belikan yang lebih besar untuk Tian-Tian. Nenek kasihan padamu. Aku akan menggantinya di masa depan. Kamu jalan duluan, aku akan ke toilet. Bapak Shen, semuanya sudah diatur. Pastikan mereka tidak tahu. Setelah selesai, datang ke Departemen Personalia untuk minta naik gaji. Terima kasih, Bapak Shen. Ada 15 menit sebelum kelas kita mulai. Para orang tua bisa ajak anak-anak ikut kegiatan lotre mall kita. Ayo, nak. Jadi bakari? Mari kita ikut. Biasanya harusnya banyak orang yang ikut. Mungkin mereka datang lebih awal sudah mengambil. Tante, kami mau ambil hadiah.
Ayo teman kecil, hadiah pertama belum diambil hari ini. Hadiah pertama apa? Mobil 500.000 yuan. Mobil bernilai 500.000 yuan. Bisa kita langsung bawa? Ya, Tian-Tian, kamu bisa ambil. Mata kiri nenek terus berkedut hari ini. Aku merasa akan menang. Mama, aku bisa menang hadiah? Lotre seperti ini di mall biasanya untuk menarik pelanggan. Bagaimana bisa menang? Tetapi yang penting, anaknya senang. Ayo Tian-Tian, Mama percaya padamu. Silakan. Nenek khawatir tentang Mama dan kami juga sudah bekerja keras. Selamat mendapatkan hadiah pertama. Selamat Cina untuk memenangkan hadiah pertama. Kamu benar-benar memenangkan hadiah pertama. Ya ampun, kamu benar-benar bintang keberuntungan. Tian-Tian akan punya mobil besar untuk dikendarai di masa depan. Bibi, apakah kita harus mengembalikan mobilnya? Kenapa? Itu dimenangkan oleh Tian-Tian dalam undian, maka itu milikmu dan Tian-Tian. Jika kita ingin menggunakan mobilnya, kita bisa mencari uang untuk membelinya. Bagaimana jika memberikannya padamu? Lagi pula, jika bukan karena kamu, kita tidak akan memenangkan hadiah ini. Kami tidak membutuhkannya, dan pamanmu dan aku sudah lewat usia untuk belajar mengemudi. Mobil tidak berguna bagi kami. Bagaimana jika memberikannya pada anakmu? Biarkan dia menjemputmu saat kamu pergi. Bagaimana dengan anakku? Oh, pamamu sudah lama di kamar mandi. Nah, kamu bawa anak-anaknya naik ke atas dan ikuti kegiatan dulu. Bibi akan segera ke sana, oke? Oke, kami akan naik dulu. Kali ini kamu harus berhasil, nakal. Aku tidak bercanda. Oke. Yi-Chen, kenapa kamu menghentikan semua kerja sama dengan keluarga Liang kami? Jika kamu terus mengganggu, ini bukan hanya tentang menghentikan semua kerjasama. Ibu jangan khawatir, kali ini aku pasti akan menangkap Wan-Wan. Su Wan-Her, kamu tidak hanya mengambil Yi-Chen dariku, tapi juga membuatku kehilangan klien terbesarku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku bisa membantumu. Kemari, ayahnya tidak ada. Kamu harus bekerja sama dengan ayahmu di kelas. Tidak. Guru, saya di sini. Ayah. Kenapa kamu di sini? Kalau kamu berantakan lagi, dia tidak akan pernah jadi ayahku seumur hidup. Oh, saya datang untuk memeriksa lokasi, tapi tidak menyangka bertemu kalian. Saya baru dapat beberapa tiket untuk kelas aktivitas orang tua anak. Bawa kedua anak ini besok. Anak saya di mana? Kata guru, aktivitas nanti butuh kerja sama ayah. Kamu bisa main sama kami. Oke. Tian-Tian, ayah sibuk sekali. Mama yang main sama kamu, sama saja. Oke? Waktunya habis. Para orang tua bisa bawa anak-anak ke lokasi acara. Saya ada waktu. Pekerjaan dengan perbedaan waktu saya sudah selesai. Saya ingin bersama kalian. Lupakan saja. Mama, setuju saja main dengan ayah. Oke? Kalau begitu merepotkan Bapak Shen. Iya. Halo anak-anak, proyek pertama edisi ini adalah bermain sepak bola. Tim yang mencetak gol terbanyak akan menjadi pemenang. Kalian siap? Mari kita mulai anak-anak. Wah. Aku bisa lihat kalau dia sangat baik pada anak-anak dan anak-anaknya sangat senang. Selama anak-anak senang, aku masih bisa menerima kalau mereka tidak memanggilku ibu. Ini tidak baik. Su Wan-Er. Su Wan-Er, kamu pergi lagi tanpa pamit. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Asalkan kamu kembali, aku rela melakukan apa saja. Kamu sudah dewasa sekarang, kenapa masih seperti anak kecil? Wan-Er, senang sekali kamu masih di sisiku. Jangan khawatir, aku tidak pergi. Maaf, aku kira kamu pergi. Aku terlalu cemas. Ya, aku baru saja melihatnya. Wan-Wan melihatku menangis. Apa dia akan mengira aku bukan lelaki? Tolong kembalikan kunci ini kepada tante untukku. Kamu tahu segalanya. Awalnya aku tidak yakin. Tapi setelah bertemu denganmu, aku bisa menebaknya. Maaf, kami tidak bermaksud membohongimu. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku tidak bisa menerima apa yang bukan milikku. Tolong kembalikan pada tante. Ya.
Ini untukmu. Ini untukku. Terima kasih sudah menemani anak-anak ke kelas. Mereka sangat senang. Aku juga. Dia memberiku sesuatu. Apakah itu artinya dia mulai menerimaku? Dah, ayah. Tian-Tian sangat senang hari ini. Bisakah kita bermain dengan ayah lagi? Lain kali kalau ayah tidak sibuk, pergi bermain dengannya lagi. Oke? Oke. Mama dan Tian-Tian akan pergi bersama nanti. Hei, gimana? Dasar anak nakal. Bagaimana dengan Warner? Dia tahu kita menipunya. Oh, dasar nakal. Kamu mengacaukannya. Kamu bahkan lebih buruk dari babi panggang. Jangan khawatir, lihat apa ini. Wah, siapa yang begitu galak? Oke, berhenti pamer. Ini baru langkah pertama. Kita masih harus terus berusaha. Orang Malang yang jual nasi goreng itu melahirkan 2 anak untuk kakak Ichen. Kenapa? Aku, seperti Nona Liang, benci Suwaner sampai ke tulang sumsum. Kamu bilang bisa bantu aku gimana? Nona Liang, cari saja orang untuk mengikat anak itu. Aku akan langsung berurusan dengan Suwaner. Apa untungnya buat kamu? Chenjo karena aku menariknya untuk menangani Suwaner dan menyinggung keluarga Shen dan menghancurkan reputasinya, dan dia balas dendam padaku dan menghancurkanku. Semua ini karena Suwaner. Dia janji mau tidur dengan Chenjo, maka semuanya akan beres. Gila, tapi aku bisa memanfaatkannya. Oke, kerjasama yang menyenangkan. Tangkap mereka secepatnya. Waktuku terbatas. Jangan khawatir, aku sudah menemukan orang yang bisa membantu kita. Aku akan membawanya pergi dalam beberapa hari dan 2 anak kecil itu. Hari ini aku kesini untuk bicara bisnis denganmu. Oh, bisnis apa yang ingin kamu bicarakan? Sebuah kesepakatan yang akan memuaskanmu. Ini 10 juta. Bawakan aku kedua anak ini. Kamu tidak perlu khawatir dengan sisanya. Aku kesini untuk bicara bisnis. Kamu malah bicara soal penculikan. Nona, kamu nggak tahu kalau ini masyarakat yang diatur hukum? Kamu pilih-pilih banget buat cari uang. Kamu nggak tahu artinya orang mati demi uang, burung mati demi makanan. Aku nggak peduli. Pergi dari sini. Besar. Apa yang hebat? Besar. Bukannya kamu bos geng terbesar di Jinhai? Kenapa kamu gagap? Cuma 2 anak ini. Kamu kasih aku 10 juta. Ya, bayar dulu, baru aku serahkan orangnya. Bos Sang memang orang yang bijak. Ayo kita lakukan. Hei, kamu mau apa? Apa yang akan kamu lakukan padanya? Bang. Apa rencanamu? Aku bukan orang yang sabar. Hidup adalah yang terpenting. Aku bilang. Oh bang, kamu senang lagi? Aku tidak bisa bilang. Lumayan, kakak ipar bahkan belum datang. Kamu sudah berubah dari sikap keras kepalamu. Bagus sekali. Bang, lihat kamu senang sekali. Boleh aku minta cuti 2 hari? Aku terlalu sibuk belakangan ini. Aku butuh istirahat. Dalam beberapa tahun ke depan, kamu tidak akan ada hari libur. Hah, kenapa? Karena kamu akan menggantikan posisiku sebagai presiden, sementara aku akan di rumah bersama istri dan anak-anak. Tidak. Bang, aku cuma orang gagal. Kamu bisa berlatih denganku. Jangan khawatir, aku sudah transfer saham ke kakak iparmu. Aku juga tinggalkan tim inti untuk membantumu. Itu bukan masalah besar. Aku bilang, Bang, tidak ada pilihan lain? Tidak. Siapa yang mau jadi CEO sekarang? Tidak ada ruang pribadi sama sekali. Jika kamu ingin ibu terus seperti dulu... Baik, aku janji padamu. Pergi cari kakak ipar. Aku akhirnya punya hari yang tenang. Aku duluan ya. Tidak, aku masih punya keponakan laki-laki dan perempuan. Kalau begitu, aku bisa pensiun setelah bekerja sekitar 10 tahun. Lin Fang, aku sudah mengundang mamamu malam ini. Ayah, ibu sudah dijebak dan sekarang dia dalam bahaya. Apa?
Suwaner aku sudah mati. Dan kamu juga tidak akan lebih baik. Ayo jemput anak-anak dulu. Kalau mereka tahu pergi dengan ayah mereka, mereka akan sangat senang. Shen Yichen. Tangkap dia, hukum berat. Ya, Shen Yichen. Shen Yichen. Darah. Shen Yichen, jangan tidur. Jangan tidur, ambulans akan segera tiba. Wan, aku sudah memberikan semua hartaku padamu. Saat ini kenapa kamu bilang begitu? Ambulans akan segera tiba. Wan, kalau aku mati, uang ini akan menjadi mas kawinmu. Setidaknya kamu harus menikah dengan orang yang lebih baik dariku. Aku tidak mau menikah. Wan benar-benar cantik. Sangat cantik. Shen Yichen. Jangan tidur. Shen Yichen, Shen Yichen, Shen Yichen. Jing, Shen Yichen, Presidential Group, Tiba-tiba mengundurkan diri sebagai presiden. dan adiknya yang tidak kompeten, Shen Xianyun secara resmi mengambil alih perusahaan, yang mengejutkan semua orang. Ini berita lama dari setahun yang lalu. Kenapa masih direkomendasikan padaku? Ini kan berita besar. Kamu bilang sudah setahun. Kenapa CEO Shen Group belum kembali? Pasti dia hidup lebih enak sekarang. Pekerjaan apa yang lebih baik daripada jadi CEO? Istriku sudah kembali. Ayo coba nasi goreng baru yang kubuat. Gimana rasanya? Aku tidak salah lihat, Presiden Shen jualan nasi goreng. Sayang, kamu sudah pulang. Ayo coba nasi goreng baru yang aku kembangkan. Gimana rasanya? Papa cuma lihat mama aja. Papa, aku juga mau makan. Tian, tunggu papa selesai mencicipi untuk mama dulu. Nanti papa kasih yang pertama untuk kamu ya. Oke. Sayang, coba deh. Enak. Sayang, kamu istirahat saja. Aku yang jaga warungnya. Nggak boleh. Istriku bekerja keras semalam. Diam, anak-anak masih di sini. Istriku cantik sekali. Aku nggak pernah bosan melihatnya. Malu-malu. Hei Bu Pemilik, ada yang bilang suamimu mirip dengan Presiden Grup Shen? Benarkah? Aku nggak nyangka suamiku yang ganteng ternyata wajahnya biasa aja. Bukan. Kamu adalah Shen Yichen, Presiden Grup Shen. Dengan wajah seganteng itu, mana mungkin wajah biasa? Aku Shen Yichen, tapi aku bukan CEO Grup Shen. Sekarang aku adalah suami Suwaner dan ayah dari anaknya. Wah, kamu beruntung sekali, Neng. Bisa menyuruh presiden cuci tangan dan masak untukmu. Itu keberuntunganku, bisa memenuhi syarat untuk berada di samping Wan. Aku sudah bahagia. Bagiku, kebahagiaan adalah melambat dalam kehidupan yang biasa bersama orang yang paling aku cintai. Aku juga cinta Papa.